Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok berpikir komputasional 3B akan melakukan presentasi tentang studi kasus yang telah diberikan, yaitu studi kasus 4. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri, Ciko, dan rekan-rekan saya ada Rifka, Teresia, dan Natania. Berikut adalah outline presentations yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari computational thinking, flowchart, pseudocode, dan BO notations. Berikut adalah kasus yang diberikan pada kami, yaitu case 4, di mana Presiden ingin membangun sebuah jaringan saluran komunikasi rahasia dari kantor Presiden menuju kantor-kantor menteri. Kita diminta untuk membuat saluran komunikasi rahasia dengan menggunakan pendekatan 4 pilar komputasional. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan kami dalam membuat sebuah jalan komunikasi rahasia dari kantor Presiden ke menteri-menteri. Yang pertama itu ada jarak, di mana jarak ini yang menjadi faktor utama yang menghubungkan antara kedekatan kantor Presiden dengan kantor menteri-menterinya. Yang kedua itu ada tipe dan kontur. Kita harus meninjau apakah jalan yang akan dibangun itu memiliki keadaan kondisi tanah yang seperti apa dan kontur ruang yang seperti apa, apakah di area datar atau berbukit. Yang ketiga ada keamanan jalan, apakah jalan yang digunakan merupakan jalan yang aman untuk melakukan transportasi atau komunikasi pihak kenegaraan ataupun komunikasi rahasia atau tidak. Faktor keempat, ada APBN negara, di mana kita harus mempertimbangkan antara anggaran dan SDM yang ada di Indonesia untuk membangun sebuah stabilitas dalam pembangunan alur komunikasi rahasia ini. Dan yang terakhir, ada jalan alternatif, di mana jalan alternatif atau redundansi menjadi pertimbangan ketika jalan utama ataupun jalan yang agak berbahaya bisa menjadi jalan yang lebih baik untuk dilalui oleh seorang presiden ataupun seorang menteri dalam rangka keamanan maupun efektivitasnya. Berikut adalah skema yang kami buat. Kami memilih di sini ada 4 menteri, mulai dari Istana Presiden ke Menteri 1, Menteri 2, Menteri 3, dan Menteri 4. Berikut juga kami cantumkan jarak-jaraknya untuk mempertimbangkan nih kira-kira skema yang akan dibuat itu seperti apa. Baik, untuk selanjutnya adalah Pillars of Computational Thinking. Seperti yang kita ketahui, Pillars of Computational Thinking itu ada 4. Yang pertama adalah decomposition, yang kedua adalah pattern recognition, yang ketiga adalah abstraction, dan yang terakhir adalah algorithm. Di mana di sini kami menggunakan algoritma Dijkstra yang berfungsi untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berarah berbobot. Oke, yang pertama adalah decomposition, di mana kita memecah unsur-unsur dari pembangunan jaringan komunikasi rahasia yang aman, efisien, dan juga sesuai anggaran. Untuk unsur yang pertama adalah penentuan rute, untuk mencari jalur komunikasi antara kantor presiden dan kantor-kantor menteri dengan mempertimbangkan jarak, jenis tanah, dan juga kontur. Kemudian yang kedua adalah keamanan jaringan, untuk menentukan metode dan jalur yang aman dari penyadapan serta redundansi. Kemudian yang ketiga adalah pengoptimalan anggaran, di mana ada perhitungan biaya dan pemilihan rute yang paling hemat dengan batasan anggaran yang ada. Dan juga yang keempat adalah redundansi, yaitu menyediakan jalur cadangan untuk memastikan jaringan tetap aktif dalam situasi yang darurat. Kemudian selanjutnya adalah pattern recognition. Yang pertama adalah jarak antara kantor. Nah, misalnya patternnya itu adalah beberapa kantor menteri mungkin berkelompok di area yang sama atau memiliki jarak yang relatif sama. Dan dengan pola ini kita bisa merencanakan rute komunikasi yang lebih efisien dengan menghubungkan kantor-kantor yang dekat terlebih dahulu. Kemudian untuk pattern recognition jenis dan kontur tanah, di mana kita mengenali pola jenis tanah, apakah dia berbatu, berpasir, atau tanah liat, dan juga kontur yaitu datar, berbukit atau lembah, untuk memilih jalur yang paling mudah dan hemat biaya dalam membangun saluran komunikasi. Lalu selanjutnya ada pattern recognition, keamanan dan potensi ancaman, di mana kita mencari pola lokasi-lokasi yang lebih beresiko terhadap penyadapan atau gangguan fisik. Nah, contoh dari pattern ini adalah kita mengidentifikasi jalur yang melewati daerah terbuka yang mungkin lebih rentan terhadap intersepsi, sehingga membutuhkan perlindungan ekstra seperti adanya jalur di bawah tanah. Kemudian ada pattern biaya dan efisiensi, di mana kita menentukan rute yang lebih pendek dan datar agar cenderung bisa lebih murah dibandingkan rute yang melewati area berbukit. Di sini kami juga menentukan 4 poin abstraction, yaitu adalah jarak antar kantor, jenis dan kontur tanah, keamanan jaringan, dan juga sumber daya serta anggaran. Kemudian selanjutnya adalah algoritma. Bisa dilihat di sini bagaimana algoritmanya. Kami memakai metode Dijkstra, dan untuk algoritma, pseudocode, dan juga flowchart akan dijelaskan lebih lanjut dalam slide berikutnya. Baik, lalu di sini ada flowchart, yaitu flowchart akan dimulai dengan program dimulai, lalu akan menunjukkan notes list yaitu presiden, menteri 1, menteri 2, menteri 3, dan menteri 4. Lalu program akan input notes, lalu akan menunjukkan 3 pilihan yang berbeda, yaitu untuk pilihan jalur berbatu dengan biaya jarak dikali 2, datar dengan biaya jarak dikali 1, dan lembah dengan biaya jarak dikali 3. Lalu setelah pilihan ditentukan, maka program akan menanyakan kembali untuk add additional security. Jika iya, maka akan ditambahkan cost sebesar 5 dan akan menunjukkan total cost. Jika tidak, maka program akan langsung menunjukkan total cost. Lalu dilanjut untuk program akan menunjukkan untuk mencari shortest path. Lalu program akan menanyakan apakah masih ada nodes yang belum dikunjungi. Jika iya, maka program akan mencari node dengan path terpendek menggunakan function min. Lalu akan menghapus nodes tersebut dari unvisited. Lalu program akan looping kembali ke any unvisited nodes. Jika sudah tidak ada, maka program akan lanjut ke for each edges in graphs. Lalu dari sini program akan lanjut ke pertanyaan kembali, yaitu is current node in edges. Jika iya, maka program akan lanjut. Jika tidak, maka program akan kembali looping ke for each edges in graph. Lalu selanjutnya program akan mendetermine neighbor. Dengan program akan bertanya apakah neighbor ada di unvisited nodes. Jika tidak, maka program akan looping kembali ke determine neighbor. Jika iya, program akan mencari jarak, jalur, dan security dari nodes tersebut. Lalu program akan menghitung harga itu berdasarkan jarak, jalur, dan security. Lalu program akan menghitung untuk path baru. Lalu program akan bertanya apakah path yang baru lebih pendek daripada path yang paling pendek. Jika iya, maka akan diupdate sebagai latest path dan previous nodes-nya. Jika tidak, maka program akan menanyakan apakah masih tetap ingin diambil. Jika tidak, maka akan kembali ke calculate new path dan diulang kembali. Jika iya, maka program akan lanjut ke mengupdate untuk new path dan update previous nodes. Lalu selanjutnya untuk
jika sudah mendapatkan latest path, program akan membuat communication network, lalu akan mencari path, lalu akan menyusun rute dari presiden ke menteri ke N. Lalu program akan menanyakan kembali apakah itu sudah secure. Jika iya, maka akan langsung di-print route kepada menteri N dan total cost-nya. Jika tidak, maka akan dibangun kembali, dibuat kembali rute redundansi dan akan dicari rute alternatif yang tidak sama dengan rute utama. Lalu jika sudah, maka akan di-print rute redundansi untuk menteri N dan total cost-nya. Lalu program selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pseudocode yang dapat dijelaskan dari flowchart yang sudah kita buat. Yang pertama kita mendefinisikan nodes dan edges, di mana nodes merupakan variabel-variabel X yang akan menjadi lokasi-lokasi tempat presiden maupun menteri-menterinya. Di sini berarti variabelnya ada 5 karena kita memilih 4 menteri dan 1 presiden. Edges merupakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari skema alur antara presiden dan menterinya. Di sini juga ada jaraknya, distance, ditambahkan dan tirainya atau kondisi dari jalannya seperti apa. Sehingga ketika jalannya berbatu, mungkin keamanannya kurang. Sehingga kita tulis false di sini berarti keamanannya kurang. Jika jalannya datar berarti aman, berarti kita asumsikan bahwa dia jalan yang baik gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menghitung nih biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jalan. Nah, karena mungkin jalan berbatu sama lembah itu sulit untuk direnovasi ataupun dibuat jalannya, maka di sini kami mensimulasikan bahwa harga-harganya akan dikalikan 2 untuk jalan berbatu dan lembah itu dikali 3. Mengingat untuk jalan berbatu dan lembah itu pembangunannya lebih sulit karena mulai dari kontur dan jenis tanahnya berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mempertimbangkan nih dari segi keamanan. Kalau seandainya dibutuhkan keamanan yang lebih, maka cost-nya atau kebutuhan APBN-nya akan pembangunan sebuah jalan harus ditambahkan dengan 5. Selanjutnya kita akan menghitung nih total cost yang kita keluarkan mulai dari rute awal hingga rute akhir. Nah, di sini kenapa range itu dikurangin 1? Mengingat bahwa jarak kemungkinan dari kemungkinan yang ada itu harus dikurang 1 berdasarkan variabelnya. Nah, di sini juga kami membuat sebuah fungsi properties, di mana properties itu akan meninjau nih node-nodenya, node yang ada. Jadi alurnya bisa bolak-balik. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan alur yang terpendek nih. Sebenarnya algoritma Dijkstra ini itu merupakan bentuk implementasi dari 3D algorithm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan while loop, di mana kita ingin dia mencari nih node-node yang terpendek, node-node titik-titik yang menjadi persimpangan antara menteri yang lain ataupun kantor presiden. Nah, di sini kita membuat sebuah skema akan kemungkinan-kemungkinan yang ada, mulai dari node 1, node 2, kita juga meninjau dari distance-nya, dari kondisi jalannya maupun sekuritasnya seperti apa. Nah, di sini kita juga akan meninjau dari segi harga, di mana harga merupakan pertambahan dari kondisi distance, kondisi jalan, dan kondisi keamanannya. Itu ditambahkan semua. Nah, kita juga akan membuat sebuah skema new path. Nah, new path ini merupakan skema di mana kita ingin memilih jalan alternatif. Nah, jalan alternatif kan kadang harus mempertimbangkan antara jaraknya, waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Makanya tetap kita tinjau kembali harga-harga dan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi faktor risiko ataupun faktor kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lalui untuk meninjau sebuah jalur alternatif. Di mana sebenarnya kita pengennya jalur alternatif itu lebih pendek ya, tapi tetap harus ditinjau apakah sebenarnya jalan itu aman atau lagi macet atau lagi seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat definisi fungsi yaitu build communication network. Nah, build communication network ini itu berdasarkan previous node sebelumnya. Jadi kita meninjau dulu nih apakah si node yang kita pilih atau yang kita pilih itu lebih pendek atau enggak. Nah, setelah kita nentuin nih rute terbaik, kita harus nentuin nih rute mana yang kita mau pilih. Apakah rute itu aman, secure, lebih pendek atau seperti apa. Nah, kita di sini akan membuat nih rute terbaik itu seperti apa. Di mana kita akan menggunakan for loop berdasarkan node-node yang ada. Nah, jika node tidak sama dengan kondisi presiden, tidak sama dengan presiden, maka si kodenya itu akan dijalankan sehingga kita mencari node yang terbaik itu. Node yang sekarang itu akan disamakan node yang akan kita ambil, di mana kita pengen kan ya gimana caranya si node yang kita ambil itu node yang terbaik. Nah, selanjutnya kita akan nge-print nih si rute komunikasi dan total biayanya. Kan kita pengen meninjau apakah rute komunikasinya udah aman dan biaya itu seperti apa. Di sini kita buat rute itu fungsinya itu build communication networks. Nah, di sini kita juga pakai for loop, di mana for loop ini berfungsi untuk meninjau nih kesempatan-kesempatan yang ada untuk meninjau pengeluaran yang dikeluarkan ketika kita memilih jalan itu. Nah, di sini kita akan memprint rute komunikasi ke fungsi menteri berdasarkan panjang rute dengan total biaya sekian. Kemudian ada big O notation. Big O notation memiliki variabel V sebagai jumlah node dan E sebagai jumlah edge. Di sini kita akan membahas kompleksitas waktu terlebih dahulu. Yang pertama kita membaginya menjadi 5 bagian menurut fungsinya masing-masing. Yang pertama ada fungsi calculate cost, dia menggunakan rumus O1 yang bersifat konstan. Kemudian ada fungsi calculate total cost, dia itu bersifat ON karena kita mengasumsikan bahwa setiap rute itu terdiri dari maksimal N node sehingga menjadi ON. Nah, kemudian yang ketiga ada algoritma Dijkstra, dia menggunakan analyzing dengan rumus OV, kemudian ada looping dengan rumus O log V, dan kemudian ada OE. Nah, di situ total kita bisa mengetahui kompleksitas total waktunya yaitu OV log V plus E. Nah, kemudian ada fungsi build communication network, itu menggunakan rumus OV yang pertama dilakukan untuk mengiterasi dan kemudian melakukan untuk merekonstruksi jalur. Kemudian totalnya itu bisa dilihat bahwa total kompleksitas waktu pada build communication network yaitu OV kuadrat. Nah, kemudian ada juga fungsi build redundant routes, dia menggunakan rumus yang sama yaitu OV dan kemudian kompleksitas waktunya juga sama yaitu OV kuadrat. Selanjutnya ada kompleksitas ruang, dia memiliki 5 fungsi juga sama seperti kompleksitas waktu. Yang pertama ada fungsi calculate cost, dia menggunakan rumus O1 karena bersifat konstan. Kemudian juga ada fungsi calculate total cost, dia juga menggunakan rumus O1 karena dia bersifat konstan. Kemudian ada juga algoritma Dijkstra, dia itu beda daripada dua yang lain karena dia menggunakan rumus OV. Nah, terus di sini bisa kita tahu kompleksitas total ruangnya adalah OV. Kemudian ada fungsi build communication network, dia itu menggunakan rumus OV. Kemudian fungsi build redundant routes, dia berbeda dari algoritma Dijkstra sama fungsi build communication network karena dia itu kompleksitasnya itu
penyimpanan roots-nya tuh membutuhkan yang lebih besar, yaitu dengan rumus O V kuadrat. Itu dalam kasus terburuknya. Jadi kompleksitas total ruang yang dibutuhkan untuk root dan root redundannya adalah O V kuadrat. Baik, sekian dari kelompok 3B. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video presentasi kami.